Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama, mari pada pagi hari ini kita kembali melakukan puja terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan nanti akan diadakan perayaan Imlek ya. Oleh karena itu kita puja bakti sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri melakukan puja terhadap Tiratana. Kita awali dengan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwadhemi. Swakhato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami. Supati Panno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Yamamhako mayang Bhagawantang saranang gata yono Bhagawasatha yasacak mayang Bhagavato dhammang rojema imehi sakarehitang Bhagawantang sasa dhammang sasa waka sanghang abipujayama. Andamayang Buddhasa Bhagavatho Bubbhaba Kanamakarang Haroma Se. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handamayang sarana gamana padhang hanamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Andamayang Buddha nusatinayang karoma se. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho. Vijja carana sampanno sugato lokavidu.
anuttaro purisa dhamma sarathi sattha dewa manusanang buddho bhagavati. Handamayang dhammanusatinayang karomase swagato bhagavata dhammo sandithiko akaliko ehipasiko Obhanayiko pacatang veditabo vinyuhi ti. Handamayang sanghanusatinayang haromase Supardipanno bhagavato sawaka sangho Ujupardipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapardipanno bhagavato sawaka sangho Samici Padipanno Bhagavato Sawaka Sangho Yadidhang Cathari Purisa Yughani Adha Purisa Puggala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Karaniyo Anutharang Punya Ketang Lokasati. Handamayang Sacha Kiryagadhayo Hanamase Nadhi me saranang anyang Buddho me saranang warang Ethena sacawacena Sotite hotu sabbada Nadhi me saranang anyang Dhammo me saranang warang Ethena sacawacena Sotite hotu sabbada Nadhi me saranang anyang Sangho me saranang warang Ethena sacawacena Sotite hotu sabbada. Silakan dibuka halaman 38, Parita Brahma Wihara. Handamayang Brahma Wihara Paranang Haromase Ahang Sukito Homi Niduko Homi Avero Homi Abhyabhajo Homi Aniko Homi Sukhi adhanang pariyarami Sabhe sattha Sukita hontu Niduka hontu Avera hontu Abhyapajja hontu Anikha hontu Sukhi adhanang pariyarantu Sabhe sattha Dukha bhamuchantu Sabhe sattha
Malanda sampatito vigachantu Sabye saddha Kamasaka Kamadhayadha Kamayoni Kamabhandu Kamapatisarana Yang kamangkarisanti Kalyanang wa papakang wa tasadhayadha bhawisanti. Mari kita baca artinya bersama-sama. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Etang parithang paripunang. Sadhu, sadhu, sadhu. Bapak, Ibu, Saudara sedama, setelah kita mengulang parita, mari selanjutnya kita berlatih untuk bermeditasi. Silakan memilih posisi duduk senyaman dan serileks mungkin, yang sekiranya pada saat kita berlatih meditasi, posisi duduk ini bisa kita pertahankan dengan waktu meditasi berakhir. Setelah kita menata jasmani kita ini dengan baik, senyaman, dan serileks mungkin, selanjutnya kita memejamkan mata. Kita berusaha untuk menyadari kita saat ini sedang berada di wihara. Semua bentuk-bentuk pikiran, seperti pekerjaan, beban pikiran, angan-angan kita, cita-cita kita, harapan kita tanggalkan sejenak. Buatlah pikiran ini menjadi tenang. Sebelum mungkin kita mulai dengan objek yang biasa kita gunakan setiap berlatih meditasi, alangkah baiknya kita kembangkan metta kepada diri sendiri dan kepada semua makhluk. Setelah pikiran, batin kita menjadi tenang, diliputi oleh kebahagiaan, kita arahkan konsentrasi kita amati keluar masuknya napas secara alami. Napas itu masuk, kita tahu dan sadar napas itu masuk. Napas itu keluar, kita tahu dan sadar napas itu keluar. Kita amati keluar masuknya napas secara alami sampai meditasi ini berakhir. Jika kita bisa meletakkan sati kita, perhatian kita pada keluar masuknya napas, maka yang namanya ketenangan, kedamaian pikiran, tidak usah kita cari, tidak susah kita
harapkan dia akan datang dengan sendirinya. Dengan kita melatih konsentrasi kita dengan baik. Mari kita sama-sama berjuang untuk melatih konsentrasi kita. Meditasi kita mulai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi kita akhiri sabisata bhavantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Silakan Bapak Ibu Saudara Sedama dibuka parita halaman 122. Setelah kita membaca parita, mengulang parita,
kita berbuat baik yang lain. Tibalah waktunya sebelum acara nanti dilanjutkan lagi. Kita tutup dengan pelimpahan jasa dengan parita batik dana. Mari kita bersama-sama untuk melakukan pelimpahan jasa kepada para leluhur, makhluk-makhluk yang ada di tempat ini. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan, mereka turut berbahagia. Handamayang patidhanang haromase punya sidhani katasa yan hanyani katani me tesan cabagino hontu sadhananta bhamanaka yebhiya gunawanta cha mayang matha pitadhayo ditha me cabya dithawa anye macha verino sadhat ithan tilokasming te bhumma chatuyo nika pance kacatuwa kara sangsaranta bhava bhave nyathang ye pathidaname anumodhantu te sayang ye cimang nabhajananti dewa te sang nivedhayung mayadhina napunyanang anumodhana hetuna sabhe sata sadahontu awera sukha jiwino kema badhan capapontu desa sasi jatang subha sadu sadu sadu. Mari kita tutup puja bakti dengan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadhem. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supati Panno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Demikianlah saudara-saudara puja bakti pada pagi hari ini. Mari puja bakti ini kita tutup dengan sama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Acara selanjutnya dipersilakan. Bapak Ibu tunggu acara selanjutnya ya.
Baik, Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Namo Buddhaya. Ya, kita selanjutnya ini adalah Meet Show dengan tema 3H. Happy, Hoki, Hope. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar tertera itu untuk tema talk show kita pada hari ini. Ya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Karena ada istilah itu kata pepatah. Kalau istilah saya tak kenal maka tak tahu ya. Karena kalau kita sudah kenal menjadi tahu ya. Kalau tak kenal maka tak sayang, nanti sudah kenal sayang-sayang wah bahaya saya ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Ini kita langsung saja sambut dua pembicara kita yang itu ya, yang akan membahas, mengulas bersama kita, berdiskusi mengenai happy, hoki dan hope. Ya, mari kita sambut dua pembicara kita, Ibu Enda dan Ibu Ani dengan tepuk tangan yang meriah. Ya, silakan Ibu. Ya, ayo, boleh diberi tepuk tangan dulu ya untuk kedua pembicara kita yang luar biasa ini ya. Baik, kita langsung mulai saja ya. Karena talk show kita pada hari ini dalam rangkaian acara memperingati Tahun Baru Imlek, ya kan? Jadi kita harus tahu dulu ya sejarah Imlek itu seperti apa, Imlek itu perayaannya apa gitu ya. Mungkin kita akan tanya ke Bu Enda cara singkat ya Ibu ya, mohon dijelaskan sebenarnya perayaan Imlek itu seperti apa Ibu? Saya nyapa dulu ya. Silakan Ibu. Selamat pagi semuanya. Aduh, kok nggak semangat ini. Soti, diulang. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Soti Hotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pagi hari ini kami, saya dan Bu Ani, bukan ceramah damai ya, nggak mampu. Jadi kami berbincang-bincang seputaran Imlek. Tadi Pak Niko menanyakan, apa sih Imlek itu? Atau apa yang terjadi dengan Imlek? Saya mungkin sharing sedikit tentang Imlek. Tentunya Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di sini semuanya sudah tahu apa itu Imlek. Nah, sebelum saya sedikit membahas Imlek, saya ingin tahu sih kabar Bapak Ibu hari ini bagaimana? Apa kabarnya? Nah, pada bahagia enggak ya? Nah, semoga di pagi hari ini yang cerah kita sudah memakai busana merah semuanya. Semua yang hadir di sini mungkin juga yang via Zoom bisa mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini bisa kita bawa di mana tahun ini adalah bulan ini adalah awal kita menyongsong tahun 2023. Semoga kita semuanya berbahagia. Nah, tentunya sudah pada tahu sih Imlek itu, rata-rata sudah tahu lah. Tapi saya sedikit mungkin ya kemarin karena ditugasin untuk sharing, jadi saya sedikit buka-buka. Apa itu Imlek? Sepengetahuan yang saya baca atau yang saya tahu, Imlek itu berasal dari negara tirai bambu.
yaitu negara Cina. Di mana kita tahu bahwa Cina itu adalah dulunya adalah berupa negara kerajaan. Imlek awal dikenalnya itu adalah dimulai dari zaman kerajaan Shang, di mana itu yaitu sekitar tahun 1600 sampai sekitar tahun 1046. Itu kita kenal, mulai kita kenal Imlek tersebut. Kemudian berpindah ke kerajaan Cao, yaitu sekitar tahun 1046 sampai sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Mulailah dikenal istilah Nian atau Xingnian. Kenapa timbul istilah Xingnian? Mungkin saya singkat aja. Pasti Bapak Ibu juga udah pernah membaca, mungkin saya remind aja. Nian itu dimulai dari ceritanya, bahwa ada sesosok makhluk yang besar, yang berbadannya itu berupa singa, dan dia bertanduk. Di mana binatang itu akan muncul pada saat malam tahun baru. Akan merusak rumah penduduk, merampas makanan penduduk, dan mengganggu para penduduk. Nah, sehingga pada malam tahun baru, penduduk itu pasti berboyong-boyong untuk naik ke gunung. Mereka akan mengungsi karena takut dimangsa oleh binatang tersebut. Nah, konon ceritanya datanglah seseorang berambut putih. Nah, ceritanya beliaunya adalah seorang dewa. Dewa itu yakin bahwa dia akan membantu penduduk untuk bisa mengusir binatang tersebut. Dia berkeyakinan bahwa dengan 3 sarana ini pasti nian tersebut akan hilang, yaitu dengan nuansa merah. Kalau semua berupa merah, akan takut binatang tersebut. Kemudian juga dengan terang benderang dan dinyalakan petasan. Karena dulu nggak ada petasan, jadi bambu yang dibakar. Kemudian dengan dilakukan hal tersebut, benar, jadi binatang tersebut tidak datang di malam itu. Sehingga keesokan harinya para penduduk itu balik, desanya tetap aman. Nah, karena cerita seperti itulah, tradisi itu akan dibawa terus sampai dengan sekarang. Kemudian timbul lagi istilah di tahun 200-an sebelum Masehi, yaitu di zaman dinasti Shang, dinasti Han. Timbul istilah Chunjie. Chunjie itu adalah festival merayakan musim semi tiba. Nah, dari situlah kita sekarang banyak istilah daripada Imlek, yaitu Xingnian, kemudian Selamat Tahun Baru, kemudian Chunjie. Nah, seperti itulah. Apa yang kita lakukan pada saat kita menjelang Imlek? Tentunya Bapak Ibu juga akan melakukan. Ini terutama dilakukan zaman masih mama saya, itu kita memang masih ini ya, tradisi masih kental sekali. Rumah itu akan dibersihkan. Kalau ada yang ini dicat rumahnya, dibersihkan supaya kepercayaannya itu adalah kita membuang yang tidak baik. Semua sebelum tahun baru kita datang, kita akan membuat rumah kita menjadi bersih. Baik bersih sebenarnya, sebetulnya dengan mitos itu, ya membuat rumah kita memang benar-benar bersih. Nah, dengan kita bersih seperti itu, tentunya penghuninya akan berbahagia. Kemudian, kalau kita mungkin yang pada hadir di kelenteng, itu ada satu ritual
yang dilakukan 7 hari sebelum Imlek. Itu kita sembahyang ke sana untuk mengantar bahwa para dewa itu akan naik. Dia akan kembali ke surga. Nah, 7 hari sebelum Imlek, biasanya kalau yang kita ngikutin tradisi, kita akan sembahyang juga di rumah. Ada kadang yang mengistilahkan sembahyang dapur. Nah, zaman dulu juga sudah ada loh perasaan ngediap itu. Nah, jadi sebelum dewa itu naik, dia itu siapa tahu. Karena menurut kemarin saya 2 minggu lalu mendengarkan ceramahnya salah satu bante, dia mengatakan bahwa dewa itu akan datang itu tiba-tiba dan tidak janjian, dia akan datang. Nah, rumah siapa yang pada saat itu didatangi, tentunya akan kita merasa bahagia walaupun kita nggak melihat. Nah, sebaiknya memang kalau rumah kita itu bersih, rumah kita itu tenang, nggak ada percekcokan, nggak ada apa ya, kita semuanya kalau di keluarga kita bisa rukun, harmonis, tentunya para dewa itu akan menilai bahwa rumah ini adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang baik. Nah, itulah yang akan dia laporkan sebagai catatan dari keluarga kita. Seperti itu. Nah, kita juga sembahyang dapur. Tujuannya adalah supaya berkah kita dalam 1 tahun itu selalu datang di tahun ini. Kemudian 3 hari setelah Imlek, kita juga akan melakukan ritual lagi, di mana para dewa itu balik ke bumi untuk mengawasi kita semua. Walaupun itu mitos mungkin, tetapi bolehlah kita jadikan satu patokan supaya kita menjadi lebih tenang, bahagia juga. Nah, apalagi kalau berkah itu benar-benar datang, pastilah kita akan merasa bahagia. Sesuai dengan tema kita, salah satu tema kita hari ini. Kemudian setelah itu 15 hari setelah Imlek, Imlek itu ditutup, selesailah. Jadi sudah mungkin untuk painennya, untuk kita terima angpau sudah stop. Nah, yaitu persis hari ini, 15 hari yaitu cap gome. Yang istilahnya juga xiaos. Ya, cap gome lah. Jadi itu adalah penutupan dari tahun baru Imlek. Nah, demikian Pak Niko. Ya, Cerita terima kasih. singkat tentang Ini Imlek. saking bersemangatnya saya tadi ya. Wah, boleh beri tepuk tangan dulu ya. Ya, silakan. Ya, saking semangatnya saya tadi memperkenalkan para pembicara, saya sampai lupa menyebutkan nama saya ya. Bapak Ibu juga lupa ya kalau saya belum perkenalan tadi ya. Ya, perkenalkan dulu, saya Karuniko Arya Danalim yang akan menjadi moderator pada talk show kita hari ini. Itu tadi pengantar singkat mengenai Imlek. Ya, sebelum kita masuk ke tema kita, Happy, Hoki, dan Hope. Ya. Penjelasan singkat mengenai Imlek tadi ya sangat bermanfaat tentunya bagi kita, terutama yang muda-mudi ya. Ya. Karena kita tahunya cuma minta angpau. Tapi kita tidak tahu sejarahnya itu Imlek dari mana gitu, seperti apa gitu. Ya, dari penjelasan singkat Ibu Enda tadi ya kita belajar, kita tahu gitu. Jadi dari dinasti kerajaan, dinasti Shang dan Zhou ya, Bu ya. Ya. Tidak perlu berlama-lama lagi karena ya nanti waktunya terbatas. Kita langsung saja masuk ke tema pembahasan talk show kita hari ini, 3H, Happy, Hoki, dan Hope. Akan lebih mudah kalau pembahasan ini kita bahas satu persatu. Bapak Ibu setuju ya? Setuju, oke. Yang pertama kita akan mulai dengan Happy dulu. Mungkin untuk Happy ini nanti Ibu Enda boleh jelaskan lagi. Ya, saya minta tolong Ibu Enda jelaskan lagi, singkat. Happy ini biasanya kita artikan sebagai kebahagiaan, Ibu. Jadi kebahagiaan itu sendiri kan berkaitan dengan suatu hal-hal yang baik gitu. Dan kita sebagai manusia tentunya ingin happy gitu, bahagia. Tapi kadang ada tanda tanya, bahagia itu apa? Dan penting nggak sih bahagia untuk seorang manusia gitu? Dan di kehidupan sehari-hari ini gimana sih kita cara
cara kita manusia ini ya berkehidupan sehari-hari memperoleh kebahagiaan itu. Terima kasih. Baik, jadi ini yang sebenarnya. Begitu ada judul, ya kita udahlah begitu. Tapi pada saat sudah dekat, wah kita kan harus mempersiapkan juga. Supaya saya dan Bu Ani di depan ini ya masih bisa lah menyampaikan sedikit kepada audiens semuanya. Terus saya ini happy, apa ya? Yuk bingung juga loh, happy itu apa sebetulnya? Nah, kemudian saya berpikir, ya sebenarnya hari ini kita bisa berkumpul itu juga happy. Kalau diterjemahkan happy itu apa gitu. Nah, begitu saya baca-baca, wih, istilah atau arti dari happy itu banyak sekali. Jadi rasanya happy itu apa gitu. Nah, bahkan juga sempat namanya happy itu diperdebatkan. Ada yang gini gitu. Tapi hari ini saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Made, yang biasanya kalau saya mendengarkan atau membaca Parita, Brahma Wihara, ya udahlah begitu. Hari ini saya kok rasanya dapat ilham begitu ya. Mungkin saya lagi fokus ya, fokus mendengarkan gitu, apa yang dibaca, diterjemahkan oleh Pak Made. Ternyata Parita kita itu luar biasa. Coba nanti dibaca lagi tuh halaman 38. Nah, sebetulnya yang saya akan ceritakan hari ini, yang kemarin mungkin saya baca-baca, rasanya menjadi tidak berarti kalau tadi kita lihat terjemahan daripada halaman 38. Itulah happy. Di situ itu happy. Nah, jadi misalkan kalau kita pada saat sekarang Imlek, kalau dulu saya masa kecil, itu kalau kita sebut, wah, kalau istilah logat Hokkien, Xinjia gitu, itu adalah logat bahasa daerah Hokkien. Nah, saya itu kok bahagia sekali kalau mau Imlek, karena memang rasanya itu mungkin sudah dari lingkungan membuat kita itu menunggu. Ya, salah satunya adalah kalau kita itu Xinjia, kita terima angpau banyak lah, kita bisa mengumpulkan itu. Ternyata itu juga masih dirasakan oleh adik-adik yang masih kecil. Angpau itu ditunggu, dihitung kalau dia sudah dapat. Berapa ini? Sambil terima angpau itu di dompetnya itu dihitung loh, ini beneran loh, cucuku juga begitu. Jadi nanti dia nanya, dapat berapa? Dapat berapa? Angpaunya itu. Loh, mereka itu seneng banget seperti itu. Termasuk saya, karena kalau kita di sini itu udah diinfokan, jangan bangun terlalu siang, harus bangun pagi-pagi. Nah, kita dengan rasa senang, mandi, kita painian, kita menghormat kepada orang tua kita. Nah, sekarang tradisi kita juga, kita kan harus namaskara pada saat Singyen, pada saat tahun baru Imlek. Nah, seperti itu saya enggak terjemahkan satu-satu, tapi saya ada kemarin sempat nyontek sih 6 penyebab sulit merasa bahagia. Nah, saya terpaksa membaca ini karena daya hafal saya itu enggak terlalu bagus, jadi saya contek. Enggak terlalu sulit, sederhana aja sih. Nah, dalam keseharian kita jangan suka membandingkan. Dengan kita membanding-bandingkan, kita itu kebahagiaan kita itu sulit kita raih. Kemudian juga sudahlah, kita selalu hidup itu bergesekan. Selalu ada teman, ada keluarga. Jangan kita biasakan untuk selalu menyalahkan orang lain. Seperti Bante Utamo itu, lah ternyata yang 3-nya malah kita. Nah, coba kita koreksi diri kita. Kita semua pasti punya kurang lebih, tapi dengan kita selalu introspeksi, itu konon ceritanya kebahagiaan pelan-pelan akan selalu kita raih. Mengharap dapat pujian setiap kita melakukan sesuatu. Nah itu jangan. Karena
Misalkan kita berdana, kita membantu, rasanya nggak usah lah kita, oh ini harus tahu ini, saya udah kerja apa ini, saya sudah berdana berapa itu. Yang saya baca-baca ternyata berkah yang besar. Kalau orang lain, mungkin kalau saya melakukan apa, wis Bu Ani nggak usah tahu. Nah, itu akan lebih bermanfaat, akan lebih berkahnya lebih besar. Kemudian berekspektasi tinggi. Nah, janganlah kita meraih, menginginkan yang terus tinggi. Nah, lebih baik kecil-kecil tercapai, kecil-kecil tercapai, itu kebahagiaan akan mudah kita pegang. Kemudian juga janganlah kita melakukan perbuatan atau tindakan itu tanpa kita pikirkan, itu akan mengandung risiko. Terutama juga mungkin investasi dan sebagainya. Saya singkat-singkat aja ya. Kemudian juga kita selalu berambisi memenangkan perdebatan. Nah, itu ternyata membuat kita itu stres. Jadi kita tetap harus, kalau misalkan kita berbicara, berbincang, coba kita cari solusi, bukan kita perdebatkan. Nah, kayaknya 6 itu bekal kita untuk bisa kita mencapai kebahagiaan secara pelan-pelan. Begitu Pak Niko. Ya, baik Ibu. Terima kasih penjelasannya tadi ya, happy. Banyak sekali ya sebenarnya pengertian dari happy ini. Tergantung kita, cara kita memikirkan pengertian happy tersendiri. Karena kebahagiaan milik seseorang itu pasti berbeda-beda. Ya, baik ada yang mendapatkan pujian atau apa, ya sudah happy, sudah senang, sudah bahagia. Ada juga yang hidupnya berkecukupan, ya berbuat baik terus, sudah bahagia. Ya. Tadi ada 6 penyebab ya yang disampaikan sama Ibu Enda. Itu penyebab tadi kalau bisa kita praktikkan di kehidupan kita sehari-hari agar hidup kita bisa berbahagia gitu. Baik, kita lanjut langsung ke pembahasan kita yang kedua. Ini pembahasan kita yang kedua ini hoki. Ya, menarik ini hoki karena pasti setiap para hadirin yang berbahagia ini tentu terpikir, wah hoki, hidupnya harus hoki, beruntung gitu, usaha, sukses dan sebagainya ya. Jadi di pembahasan hoki ini mungkin untuk Ibu Ani bisa menjelaskan sedikit mengenai hoki, ya kan? Kita tahu bahwa hoki itu sebuah keberuntungan, ya Bu ya. Kita terlahir sebagai manusia ini juga sudah suatu keberuntungan gitu. Kita bisa hadir ke sini juga sudah termasuk sebuah keberuntungan, ya, apalagi panjang usia, sehat dan sebagainya. Jadi dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, Ibu ya, keberuntungan itu dapat disimpulkan sebagai hal-hal baik yang kita peroleh. Gitu. Jadi untuk memperoleh itu perlu tindakan, perlu usaha. Jadi gimana sih tips dan trik untuk kita supaya kita bisa hoki dan hidupnya beruntung terus? Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu ya, saya belum nyapa. Selamat pagi semuanya. Wah, masih semangat ya. Soti Hotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, seperti Bu Enda katakan tadi ya, kita berusaha untuk memberikan sharing, bukan mengajarkan ya. Jadi ini sharing aja. Bicara tentang hoki ya, teman-teman. Saya tanya dulu ke teman-teman semuanya ini. Siapa yang merasa hoki? Semuanya merasa hoki. Semuanya ya, harus semuanya merasa hoki. Seperti tadi yang dikatakan oleh moderator, kita itu sebetulnya hoki. Karena seperti di dalam Dhamma, Sang Buddha mengatakan terlahir menjadi manusia itu sulit. Jadi kita itu hoki, sudah terlahir menjadi manusia yang sempurna, tidak ada kekurangan ya. Kemudian kita mengenal ajaran Sang Buddha. Ini hoki banget. Kita saat ini sehat. Ya, cukup semuanya kita bisa di kehidupan ini bisa berkecukupan. Wah, sebetulnya kita semua ini adalah hoki, teman-teman. Tepuk tangan buat kita semuanya ya. Nah, cuman mungkin kita tanya, yang dimaksud hoki itu apa sih? Mungkin ada yang bisa
cerita, apa sih hoki ini? Nah, banyak ya yang dikatakan hoki itu biasanya sih pikiran kita uang ya pasti ya. Kalau hoki itu uangnya banyak ya, sebetulnya banyak faktor sih. Kesehatan itu hoki, damai ya, kaya raya itu hoki ya. Nah, sebetulnya kita semua kan sudah hoki. Yang kita pertanyakan gimana caranya supaya hoki kita itu tambah gede. Gimana membooster rezeki kita ini gitu ya. Nah, itu ada hubungannya dengan tema yang pertama, happy ya. Jadi kita nanti juga akan ulas sedikit tentang happy karena memang untuk menarik rezeki syarat pertama harus happy seperti itu. Nah, sebetulnya kalau mau sukses di pekerjaan, apa sih yang dilakukan? Sukses itu ada rumusnya. Sukses sama dengan A kali B kali C. Seperti itu. A itu apa? Kesempatan. B itu kerja. C itu harapan atau cita-cita. Nanti ada hubungannya dengan tentang harapan ya, hope di situ. Nah, seringkali kita sudah kerja keras, tapi tidak kunjung sukses. Karena kita tidak bertemu kesempatan yang tepat. Di saat kita ketemu kesempatan yang tepat, maka nggak usah kerja yang sangat keras pun, hoki kita itu akan besar. Sukses kita akan besar. Tentu diawali dengan hope. Kalau kita tidak punya harapan, kita tidak akan bisa mendapatkan kesuksesan. Nanti akan dibahas yang hope-nya. Nah, kesempatan itu datangnya dari mana? Nah, ini teman-teman. Kesempatan atau hoki ini yang kita perlu booster, kita perlu tarik ya. Jadi kita menjemput hoki, menarik hoki seperti itu. Nah, yang saya pelajari saat saya bekerja sebetulnya ya satu tadi perasaan feel good. Jadi perasaan damai, penuh sukacita dan penuh cinta kasih seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi kita perlu punya perasaan damai, penuh sukacita, jadi artinya joy, segala sesuatu mau dapat positif, negatif, tetap happy ya seperti itu. Kemudian kita penuh cinta kasih, meta seperti itu. Gimana caranya supaya kita itu bisa punya perasaan seperti itu? Karena perasaan itu menentukan nasib teman-teman. Emosi kita kalau positif, kita akan menarik hal-hal yang positif. Emosi kita negatif, kita akan menarik hal-hal yang negatif, teman-teman. Jadi kalau kita perasaannya kekurangan uang, ya Sang Buddha mengatakan pikiran pelopor. Makanya kita mesti menjaga pikiran dan perasaan seperti itu. Nah, gimana caranya supaya feel good? Yang pertama, kita berdana. Teman-teman, kalau saya tanya, Anda senang menerima atau memberi? Memberi atau menerima? Dua-duanya ya. Tapi biasanya kalau menerima lebih happy gitu ya. Ya seperti tadi Bu Enda cerita, Kak, dapat angpau, wow, senang, terima kasih kalau diberi orang. Nah, bagaimana saat memberi? Sebetulnya memberi itu, gembiranya itu beda. Kalau dikasih itu gembira, kalau memberi itu bahagia, panjang gitu ya. Nah, kenapa berdana ini bisa membooster rezeki kita? Pada saat kita berdana, itu kita berasa berkelimpahan. Nah, perasaan berkelimpahan ini akan menarik kelimpahan. Contoh, saya juga sering sih bawa uang 10 ribuan, ketemu jalan-jalan, ketemu ibu-ibu gitu ya. Terus saya kasih uang 10 ribu. Gimana perasaan ibu tadi? Happy. Dia merasa laki, merasa hoki. Tanam hoki, dapat hoki. Dapatnya berpuluh beratus kali. Ke WC umum, orang yang bersih-bersih kita kasih misalnya. Nah, saat ini seperti wihara butuh dana. Ini kita kehabisan dana untuk membangun wihara, bisa menyelesaikan enggak?
Ini saat yang tepat, karena berdana di saat yang tepat itu rezekinya besar sekali. Berdana pada saat vihara butuh dana untuk pembangunan, itu kata Bante Utamo, berdana pembangunan wihara itu mengenai segala aspek, sehat, bahagia, sukses, seperti itu. Nah, kesempatan untuk berdana pada saat yang tepat, vihara butuh, kita sisihkan penghasilan kita untuk kita danakan sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kita happy pada saat berdana, seperti itu. Jadi berdana itu benar-benar membuat hoki kita itu besar sekali. Saya baca sukses story-nya orang-orang yang sukses, itu mereka suka berdana. Karena pada saat berdana kita merasa kaya. Bahkan dikatakan di dompet kita itu nggak boleh kosong. Karena pada saat lihat dompet kosong, pikiran kita kan negatif, aduh duit saya habis. Tapi kok duitnya ratusan banyak, wih duitku banyak ini. Nanti tambah banyak, seperti itu. Ya. Nah yang kedua, bersyukur. Karena dengan perasaan bersyukur, itu pasti happy. Jadi kita menerima segala sesuatu apa adanya. Jadi Bante Utamo sering ceritakan, orang Jawa itu kan untung ya. Kecelakaan masih untung gitu ya. Artinya kita penuh syukur gitu. Selalu bersyukur, dapat kerja, kita punya impian, dapatnya sekian, disyukuri. Tapi kalau kita ngomel, aduh sudah kerja keras, dapatnya cuma sedikit, malah dapat sedikit, ya kita syukuri. Wow, lumayan, ini nanti pasti tambah banyak, gitu. Jadi kita selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Yang ketiga, meditasi. Meditasi yang dimaksud itu selalu sadar. Apa yang sedang saya ini sedang apa gitu. Itu mengingatkan pikiran kita, karena kita menjaga pikiran kita. Misalnya kita mikir, aduh, aku kok gini. Terus kita tanya, apa yang sedang kita pikirkan? Wah, kalau negatif bahaya ini. Jadi selalu sadar setiap saat. Itu meditasi. Kenapa? Karena yang membuat kita tidak happy itu memikirkan masa lalu dan masa yang akan datang. Kalau memikirkan masa lalu, kita menjadi tertekan. Kadang penyesalan, tertekan. Tapi kalau memikirkan masa depan, itu kita ketakutan, khawatir. Tapi kalau saat ini, itu pasti happy. Ya, jadi teman-teman tetap usaha, kerja keras, melakukan banyak kebajikan, sehingga hoki kita banyak mendapatkan kesempatan yang bagus, dan kita akan menjadi sukses, sehat, bahagia. Itu aja dari saya, terima kasih. Jadi untuk hoki ini tips dan triknya tadi sudah disampaikan ya. Kita harus berbuat baik ya. Ada 3 tadi yang disampaikan ya, berdana. Terus kemudian yang kedua itu selalu bersyukur ya, selalu bersyukur, dan yang ketiga itu hidup dengan penuh kesadaran ya. Benar Ibu ya, tadi seperti itu. Nah, selain berbuat baik, kita juga tentunya harus ya melakukan usaha ya, usaha dengan bekerja keras gitu. Karena ada istilah Hokkien ini ya. Ada istilah yang sangat terkenal ini ya. IP-nya, CAE-nya ya. Mungkin Bapak Ibu ya mengerti ya, ada yang tahu ya istilah ini ya. Ya kalau diartikan itu jika mau berusaha ya baru bisa berhasil ya. Jika mau berusaha baru kita bisa berhasil gitu. Selanjutnya itu topik yang ketiga, karena 3 topik ini, 3 tema pembahasan kita saling berkaitan. Happy, hoki, dan yang ketiga hope ya. Setelah tadi Bapak Ibu dan teman-teman mendengarkan tentang happy, tentang hoki gitu ya, tentu sudah mulai terpikir nih, wah nanti setelah pulang dari sini saya merenungkan gitu ya, saya di tahun ini, tahun 2023 ini saya ingin hidup lebih bahagia, saya ingin sukses dan sebagainya gitu. Tentu ada harapan-harapan dan impian. Nah, di harapan-harapan ini kita bahas di hope. Hope ini nanti kita langsung dengarkan saja dari kedua pembicara kita ya. Nanti dimulai dari Ibu Ani terlebih dahulu ya. Jadi untuk hope ini kan harapan. Jadi kita baru memasuki tahun 2023 dan juga tahun baru Imlek ya, di tahun kelinci air ini.
Kita tentu berharap di tahun ini akan lebih bahagia, akan lebih sukses dan sebagainya. Di Imlek ini juga kita sebelum kita berkunjung ke rumah keluarga, kerabat dan sebagainya itu kan painien ya. Painien itu kan juga mengharapkan sesuatu hal baik kepada orang tersebut gitu ya. Ya kan Bapak Ibu painien menyebutkan Kong Si Fa Cai ya kan. Xingnian Kuai Le, Senti Jian Kang, Wan Si Rui, Ta Qi Ta Li ya dan banyak lagi ya, Nian Nian Yui. Ya, ini juga harapan saya untuk Bapak Ibu semuanya di sini. Ya, jadi angpaunya nanti ditunggu juga ya Bapak Ibu semuanya ya. Baik, untuk hope ini sebenarnya suatu harapan ya Ibu ya. Suatu harapan yang ingin kita capai. Jadi harapan itu sebenarnya sangat penting untuk kita. Tapi apa sih manfaat dari memiliki harapan dan apakah penting untuk seseorang di kehidupan saat ini memiliki harapan? Seperti itu. Oke. Jadi harapan itu adalah sebetulnya tujuan hidup ya. Jadi kalau kita nggak punya harapan, artinya kita nggak tahu apa yang kita mau dapatkan, seperti itu. Jadi seperti kita mau pergi, tapi kita nggak tahu tujuannya. Kita kan bingung, puter-puter ya, seperti itu. Nah, jadi kita sebagai umat Buddha itu boleh sekali punya harapan. Bahkan ada di Sabda Sang Buddha ya, umat Buddha itu harus bisa kaya gitu ya, asal dapat dari hal yang baik ya. Jadi pekerjaan yang usaha yang baik seperti itu. Karena dengan memiliki kekayaan, kesehatan, kebahagiaan, kita lebih mudah berbagi. Jadi harapan ini itu memang harus kita buat teman-teman. Harapan kita di kesehatan kita kepingin lebih sehat. Kalau kita nggak punya impian untuk sehat, maka kita tidak akan melakukan seperti hidup yang sehat, makan sehat, olahraga, seperti itu. Jadi kita punya harapan. Harapan kita di 6 aspek kehidupan kita apa? Pingin sehat, kepingin happy, maka kita mungkin secara spiritual, kita mau harapannya apa? Meningkat. Jadi kita ikut retreat, datang selalu ke vihara seperti itu. Di di bidang kesehatan, kita mau olahraga, mau makan sehat. Di bidang kesuksesan yang lain, apa yang kita harapkan? Karena harapan itu penting sekali, itu tujuan dari hidup kita ya. Jadi tapi kita nggak boleh kalau punya harapan itu terus kita melekat dengan harapan itu yang membuat kita stres seperti itu. Jadi kita lakukan untuk mencapai harapan itu dengan happy, apapun yang kita terima kita syukuri. Itu kalau dari saya. Mungkin boleh ditambahkan dari Ibu Enda mengenai harapan ini ya. Apa yang disampaikan Bu Ani, wah saya jadi berpikir, pengen dong kita di tahun ini menjadi lebih bahagia, kemudian juga lebih damai, lebih sukses. Nah, sebenarnya Bapak Ibu semuanya, satu yang kita perbuat, yang kita lakukan tidak identik dengan duit. Pikiran kita, tenaga kita itu juga sangat berguna. Misalkan ada seorang teman membutuhkan nasihat. Pada saat yang tepat kita memberikan nasihat tersebut. Itu lebih berharga daripada duit yang bertumpuk. Nah, seperti itu. Kita tahu bahwa tahun ini kita kenal juga 12 show yang kita kenal, kita tahu. Salah satunya adalah kelinci yang tepat jatuh di tahun 2023 ini. Tahun lunarnya adalah 2574. Yang tepat kemarin tanggal 22 Januari. Nah, mumpung masih 15 hari, kita coba lakukan. Belum terlalu lama, masih 15 hari. Kalau saya baca, lambang dari kelinci itu adalah umur panjang, kemudian kedamaian, juga kemakmuran. Nah, jadi coba mungkin apa yang kami sharingkan tadi bisa kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
tahun ini dikenal dengan tahun harapan. Saya juga sangat mengharap, karena dengan kemarin termasuk saya, pada saat kita pandemi, cukup memukul banyak orang. Baik itu di bidang usaha, terutama di usaha. Jadi usaha itu banyak yang hancur. Nah, semoga dengan tahun 2023, di tahun yang melambangkan kelinci ini, kemakmuran benar-benar bisa terwujud. Seperti itu. Nah, kita juga jangan lupa bahwa tadi yang pembahasan kita di depan, kebahagiaan walaupun saya masih secara teori, kalau belajarnya masih sedikit-sedikit, katanya kita harus mencapai nibbana. Kejarlah kebahagiaan itu pada saat kita dalam kehidupan ini. Jangan menunggu nanti, jadi dikit-dikit lakukan. Semua yang terbaik lakukan terus, supaya kebahagiaan itu bisa kita nikmati pada saat kita hidup. Jangan menunggu kalau saya sudah dibacakan nanti Awamanggala, telat dong. Nah, jadi kita sama-sama semoga di tahun 2023 ini benar-benar bisa menjadi makmur, bahagia, kita sukses semuanya. Kita berbahagia semuanya di tahun ini. Sekian, terima kasih. Sadu. Baik, terima kasih. Ya, kita sudah di akhir bagian dari talk show kita hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Enda dan Ibu Ani mengenai 3 pembahasan kita, 3 topik penting pembahasan kita pada hari ini, happy, hoki, dan hope. Ketiga hal tersebut sangat berkaitan dan saling melengkapi. Ya. Jadi ketiga hal itu sebenarnya adalah hal yang wajib dijalankan oleh kita sebagai manusia, karena untuk memperoleh kebahagiaan dan untuk memperoleh keberuntungan dan mempunyai harapan untuk di kehidupan ini sangatlah penting. Ya, demikian talk show pada pagi hari ini telah usai. Saya selaku moderator ya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan pengertian dari Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mungkin sebelum ditutup kita boleh beri tepuk tangan dulu untuk kedua pembicara kita ya. Baik, untuk selanjutnya kedua pembicara kita ya diperkenankan untuk kembali ke tempatnya. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Baik, untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua, setelah ini kita masih ada acara lainnya untuk memperingati Family Gathering dan perayaan Imlek Wihara Samagi Wirya tahun 2023 ini. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua turun dari sini jangan langsung pulang karena masih banyak acara-acara meriah dan seru lainnya ya. Demikian saya tutup. Sotiotu Namo Buddhaya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, mungkin kita boleh kumpul di depan dulu. Kita akan foto bersama sebelum nanti kita turun ke bawah untuk melakukan function ya. Jadi matrasnya boleh dibiarkan terlebih dahulu, Bapak Ibu dan teman-teman langsung maju ke depan saja ya. Terima kasih. Oh iya, buat Bapak Ibu yang tadi bawa bunga mawar ingin dipersembahkan boleh langsung ke vas bunga yang ada di depan.